Pada saat SD kelas 3, diriku teringat dengan tugas bahasa Indonesia. Coba kalian tanya kepada orang tua, apa arti dari nama yang kalian punya? Agar tidak dimarahi sang guru, akhirnya saya langsung bertanya terburu-buru. Oh, artinya diambil dari sungai yang sempit. Maksudnya God, hah? Sudahlah. Apapun namanya, gua tetaplah gua. Seorang mahasiswa biasa yang masih labil masa depannya apa. Yang penting kan tetap hidup bahagia. Halo guys, Ancoa Hobo. Kami harap kalian semua masih baik-baik saja dan tidak bosan menonton video-video dari Hobo Production. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, seperti biasanya, yang dimulai video gue yang dimulai dengan kata-kata indah, puitis. Nah, jadi sesuai dengan kalimat-kalimat di awal dan judul, kita kali ini bakal membahas mengenai nama. Tapi masalahnya, nama yang kita bahas ini bukan nama sembarang orang. Tapi dia adalah seorang yang sangat jenius, yang pikirannya selalu out of the box, dan bahkan lu nggak expect apa yang dilakukan ke depannya. Ya mungkin kalau buat yang ikut berita-berita dunia yang terbaru, ya semua orang udah pasti tahu dia adalah Elon Musk. Ya benar. Buat yang belum tahu, Elon Musk ini adalah seorang co-founder sekaligus CEO dari sebuah perusahaan otomotif yang luar biasa terkenal lah. Siapa yang nggak tahu Tesla, kan? Nah, habis itu, gilanya juga, dia adalah seorang founder sekaligus CEO dari SpaceX. Buat yang nggak tahu, SpaceX ini adalah semacam NASA, tapi bukan government. Jadi, dia bukan sifatnya pemerintahan, tapi private alias swasta. Dan itu dia yang punya, dan dia yang bikin. Jadi, ya lo tahu kan seberapa gilanya dia. Dan ditambah dia juga ada perusahaan yang bergerak di bidang-bidang bisnis dan juga sains. Jadi, yang paling terkenal di bidang bisnis ialah PayPal. Siapa sih yang nggak tahu PayPal kan? Nah, habis itu yang di bidang sains, itu dia ada perusahaan di bidang artificial intelligence, ada yang di bidang energy, ada juga yang di bidang neurotechnology alias yang mempelajari aktivitas otak. Dia adalah seorang alumni jurusan bisnis, ya ditambah fisika juga. Dan dari situ udah kelihatan seberapa passionnya dia terhadap science, ya kan? Jadi, ya, he's a really science freak. Albert Einstein, Newton, Marie Curie, Stephen Hawking, mereka juga science freak. Lah, jadi Elon Musk ini istimewanya apa? Oke, memang benar, mereka itu adalah science freak dan mereka discover hal-hal baru. Tapi masalahnya Elon Musk ini, gue bisa bilang ini melampaui batas freaknya. Oke, jadi contohnya kayak gini aja. Lu pasti punya temen dong yang namanya Ronaldo. Mungkin karena bapaknya ngefans banget sama Cristiano Ronaldo, atau mungkin Ronaldo Brazil yang dulu. Nah, mungkin juga lu punya teman atau saudara yang namanya Valentino karena bapaknya atau emaknya suka banget sama Valentino Rossi, si pebalap MotoGP. Yamaha semakin di depan, gaspol. Yamaha semakin di depan, gaspol. Yamaha semakin di depan, gaspol. Harusnya lo kebayang dong, Elon Musk ini nama anaknya siapa? Nah, Einstein Musk, Newton Musk, Mary Musk. Elon Musk ini, dia nggak kasih nama seperti itu karena itu terlalu biasa, terlalu mainstream. Jadi dia, ya seperti yang gue udah bilang tadi, dia adalah orang yang pikirannya out of the box. Jadi siapa namanya? Ini adalah nama anaknya. Ya gak jelas kan? Lu nggak bisa bacanya kan? Ya gue juga bingung. Oke, makanya kita bakal bahas di video kali ini. Oke, jadi pada tanggal 4 Mei, Elon Musk beserta istrinya baru merayakan kelahiran putra pertamanya yang bernama ini. Dan karena semua orang bingung, akhirnya si istri memberi klarifikasi lewat Twitter. Jadi namanya ini mengandung beberapa arti. Oke, jadi kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu X. Oke, jadi X ini menurut istrinya, Grimes, seorang penyanyi, jadi dia menjelaskan kalau X ini adalah sebuah variabel yang tidak diketahui. Ya, seperti yang kalian tahu, huruf X ini sangat sering muncul di matematika dan mulai merusak pengalaman Anda di matematika sejak kelas 5-6 SD. Lu bayangin yang awalnya lu expect matematika cuma tambah kurang kali bagi, akhirnya gara-gara huruf ini menjadi ada aljabar, ada kalkulus, integral dan turunan dan lain-lain. Stop. Udah. Ya, ini pusingin banget. Mending kita lanjut ke huruf berikutnya. Jadi huruf ini memang ini jarang banget kelihatan, tapi ini masih sering dipakai di beberapa negara. Jadi contohnya kayak bahasa Denmark dan bahasa Norwegia. Nah, contoh yang paling
yang paling sering kita lihat, yang paling terkenal ialah pelatih Manchester United plus legend dari Manchester United sendiri, yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Ya, jadi cara bacanya seperti I, A, ya kurang lebih seperti itu. Dan huruf ini juga dipakai di kamus untuk membantu kita melafalkan kata-kata bahasa Inggris. Kalau kalian perhatiin, cara bacanya kurang lebih seperti E di hat dan cat. Ya, kurang lebih seperti itu. Mereka pakai AE. Nah, jadi lewat Twitter istrinya, si istrinya menjelaskan kalau AE ini juga berarti karena AI ya, cara bacanya kayak I. Nah, makanya itu kayak bahasa Jepang dan bahasa Mandarin yang artinya cinta, I. Nah, ditambah AI ini karena AI ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap artificial intelligence. Nah, tapi cara baca yang benar gimana? Jadi di satu YouTube si Elon Musk menjelaskan kalau huruf ini cara bacanya seperti S. Jadi S ini itu diambil dari bahasa Inggris kuno yang dipakai di abad ke-8 sampai ke-12. Jadi huruf berikutnya apa? A12 maksudnya apa? Jadi ini adalah mengacu pada sebuah pesawat yang namanya Archangel 12. Nah, dia ini adalah sebuah pesawat yang dibuat untuk CIA-nya Amerika. Dan ini adalah ide dasar dari pesawat kesukaannya Elon Musk, yaitu Lockheed SR-71 Blackbird. Nah, jadi istimewanya pesawat ini apa? Nah, pesawat ini adalah sebuah pesawat supersonik yang artinya kecepatannya melebihi dari kecepatan suara. Nah, kecepatan suara lu bisa bayangin itu adalah 340 meter per second. Dan dia ini kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Jadi lu bayangin ibarat kalau misalnya lu di sini, temen lu di ujung lapangan, dan temen lu nih, lu lihat ada pesawat mau hantam dia, lu baru mau teriak, "Woi, awas!" Temen lu udah keburu dicabut nyawanya dulu sebelum suara lu nyampe ke situ. Seperti yang tadi gue bilang, pesawatnya karena 3 kali kecepatan suara, jadi mereka pakai satuan yang namanya Mach. Nah, Mach ini, 1 Mach itu berarti setara dengan kecepatan suara, yaitu 343 meter per second. Nah, pesawat ini itu Mach 3 plus, berarti artinya lebih dari 3 kali kecepatan suara, yang kurang lebih berarti seperti 3.500-an km per jam. Jadi lu bayangin, kalau misalnya lu naik pesawat dari Jakarta ke Singapura, itu kan kurang lebih butuh waktu 2 jam. Tapi kalau misalnya lu naik pesawat ini, nggak nyampe 15 menit, lu udah nyampe ke Singapura. Ditambah, pesawat ini bisa mencapai ketinggian lebih dari 25 km di atas permukaan air laut. Nah, jadi kalau lu nggak kebayang ketinggiannya 25 km di atas permukaan laut itu seperti apa, nih kurang lebih kalau lu buka jendela, pemandangannya seperti ini. Nah, jadi pesawat ini apa istimewanya sih? Nah, pesawat ini sebenarnya bukan pesawat tempur, bukan yang jatuhin bom, bukan yang tembak misil, tapi dia adalah semacam pesawat mata-mata. Jadi, gara-gara dia cepat banget dan dia bisa terbang sampai 25 km di atas permukaan air laut alias sudah setara dengan lapisan ozon di bumi ini, makanya dia nggak pernah terdeteksi oleh radar musuh. Nah, itulah hebatnya pesawat mata-mata. Nah, makanya si Elon Musk bilang ini adalah coolest plane ever. Ya, makanya istrinya bilang, "No weapon, no defense, just speed. Great in battle, but non-violent." Ya, ini bener banget karena dia adalah pesawat mata-mata. Dan yang uniknya nih, di akhir dari tweetnya, dia ada tulis metal ramp. Nah, jadi Elon Musk ini bener-bener peduli banget sama yang namanya show di kebudayaan China. Ya, memang tahun ini adalah tahun tikus logam. Jadi cara bacanya gimana, Le? Nah, jadi sampai sekarang, gue masih belum menemukan cara baca yang benar, dan itu semua masih menjadi misteri semua orang di seluruh dunia. Semuanya masih bingung juga, karena Elon Musk sendiri nggak pernah manggil namanya secara belak-belakan langsung. Dia cuma menjelaskan satu persatu dari kata tersebut. Nah, jadi mungkin dugaan terkuat gua karena dia adalah yang pertama X, terus dia bilangnya itu adalah Ash, dan berikutnya adalah A12. Jadi kurang lebih mungkin Sasha 12, I don't know, but yeah, it's only my prediction. Nah, jadi gimana masuk akte kelahirannya? Nah, ini dia yang jadi masalah. Jadi, secara hukum di Amerika Serikat, khususnya di California, yang boleh masuk ke akte kelahiran itu hanyalah 26 alfabet Latin, yaitu A sampai Z, ditambah dengan beberapa tanda baca seperti apostrofi atau tanda koma atas, dan juga hyphen atau tanda hubung itu. Nah, itu pun kalau misalnya diperlukan. Nah, masalahnya di namanya Elon Musk kan ada si Ash ini, terus ada juga angka. Jadi ya kita lihat aja kelanjutannya. Nah, masih belum puas dengan freaknya Elon Musk, gua tambah lagi deh. Nah, jadi pas tahun 2018 Elon Musk pernah kasih suggestion kepada istrinya
istrinya kan nama aslinya adalah Claire. Jadi ya diawali dengan huruf C. Jadi Elon Musk ini suggest ke istrinya buat ganti namanya. Jadi apa? Ya akhirnya istrinya pada tahun 2018 dia mengganti namanya menjadi C kecil italic. C kecil italic miring. Berarti itu adalah simbol fisika yang artinya kecepatan cahaya di ruangan vakum alias 300 juta meter per second. Lu bisa bayangin betapa freaknya mereka, betapa nerdinya mereka, kecintaan mereka terhadap sains sampai nama mereka pun rela diubah seperti itu. Dan istrinya ubah namanya secara legal. Capek kan dengernya? Ya, tapi gue berharap dari video ini, gue berharap semua pengetahuan yang gue share ke kalian itu bisa berguna. At least kalian sekarang udah tahu, oh supersonic itu lebih cepat dari cahaya, lebih cepat dari suara. Terus kalian bisa tahu kecepatan cahaya. Kalian juga bisa tahu cara baca huruf ini. Dan kalian yang ngaku-ngaku fans MU tapi malu kan kalau misalnya kalian nggak bisa baca nama legend dan nama pelatih kalian sendiri. Nah, at least kalian bisa tahu itu. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, langsung aja tekan tombol like. Dan kalau misalnya kalian juga pengen teman-teman kalian tahu dan kalian pengen share knowledge about this, kalian just share to your friends. Ya terserah mau di story atau mau di Facebook, ya apapun lah, terserah. Dan kalian kalau misalnya punya pendapat, punya saran, punya kritikan, atau punya pujian, atau mungkin kalian berandai-andai siapa nama anak kalian, langsung aja komen di bawah. Dan yang paling penting sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe. Kamsahamnida, dadah.